Teman-teman, Assalamualaikum. Kita belajar materi ke-10, yaitu cuti pegawai dan sistem informasi SDM, Orange SRM, modul cuti atau leave modul. Topik di pertemuan 10 ini ada dua ya secara garis besar, yaitu dari sisi bisnis proses atau proses yang terjadi dalam manajemen SDM, yaitu jenis-jenis cuti dan penetapan cuti. Jadi perusahaan itu biasanya punya beberapa jenis cuti dan tentu punya prosedur atau SOP ya, atau proses yang terjadi dalam penetapan cuti pegawai. Nah, dari salah satu yang kita jadikan studi kasus nanti ya, seakan-akan ada perusahaan, kita akan implementasikan ini sistem informasi SDM khusus modul cuti atau leave modul dalam SISDM yang kita gunakan adalah Orange SRM. Nah, ada tiga tahapan nanti ya, kita konfigurasi lebih dahulu. Kemudian di penetapan hak cuti atau leave entitlement, dan terakhir adalah proses pengajuan cuti, persetujuan cuti, dan satu lagi penugasan cuti. Ya. Jadi target setelah belajar ini Anda mampu memahami proses yang terjadi dalam suatu organisasi. Bagaimana penentuan cuti, jenis cuti, dan berapa hak cuti yang diberikan setiap pegawai. Nah, artinya hak cuti itu akan di entry nanti ya, di entry jenis cutinya dan jumlah hari cuti atau hak cuti. Nah, kita mengentre akan menggunakan sistem informasi SDM, Orange SRM, sama dengan pertemuan-pertemuan sebelumnya. Nah, kita akan mengaktifkan modul cuti atau leave modul, kemudian kita konfigurasi dari sisi durasi tahun ya, perhitungan cuti itu kan dalam satu tahun. Misalnya 1 Januari sampai 31 Desember. Kemudian cara menetapkan hak cuti, jadi target kita harus mampu ya menetapkan hak cuti, jumlah cuti. Contohnya ya, cuti tahunan itu 12 hari ya, itu namanya entitlement. Kalau itu ditetapkan ke seluruh pegawai, bagaimana cara settingnya? Kalau hanya pegawai tertentu, misalnya cuti menikah, cuti melahirkan gitu ya, bagaimana caranya? Kemudian yang ketiga nanti prosesnya. Jadi bagaimana pegawai harus mengajukan caranya, kemudian atasan menyetujui, dan manajemen SDM-nya atau kepegawaiannya mencatat, menetapkan. Kita mulai dari konsepnya atau teorinya atau proses yang terjadi di umumnya perusahaan. Jadi itu ada jenis-jenis cuti, nanti kita coba dua jenis cuti saja, kemudian proses penetapannya. Apa itu cuti? Ya, ini saya kira semua sudah pernah dengar ya. Karena apa? Ada cuti bersama. Cuti bersama itu salah satu contoh cuti yang berlaku disamakan, misalnya di negara, di perusahaan, di organisasi gitu ya. Sehingga sesuai dengan namanya cuti bersama itu akan mengurangi hak cuti. Ya, misalkan dia punya hak cutinya 12 hari ya. Dengan ada cuti bersama 2 hari, maka cutinya sisa 10 hari gitu. Tapi bisa jadi cuti bersama dijadikan hari libur tanpa mengurangi hak cuti. Nah, itu kebijakan itu kan beda-beda setiap perusahaan ya. Nah, cuti itu adalah waktu yang karyawan atau pegawai tidak masuk, tetapi digaji gitu ya. Jadi penekanannya tidak masuk kerja tapi tetap menerima gaji. Paling tidak gaji pokok tunjangan ya. Kalau transport bisa jadi karena cuti tidak mendapatkan uang transport, itu wajar. Nah, cuti ini bagian dari perawatan supaya SDM itu segar kembali, istirahat atau refresh gitu ya setelah pas banyak proyek selesai, cuti misalnya. Nah, cuti bisa juga karena kebutuhan perusahaan masing-masing, misalkan wisata gitu ya. Nah, beberapa izin ya, izin-izin khusus itu kadang dijadikan cuti. Misalnya sakit, nah, ini namanya cuti sakit yang tidak berlaku untuk setiap saat kan. Nah, demikian pula kalau ada urusan mendesak ya, penting. Misalnya orang tua sakit keras atau anak sakit keras gitu ya. Nah, ini namanya cuti-cuti khusus ya. Nah, cuti yang umum biasanya disebut cuti tahunan atau cuti biasa gitu ya. Jadi cuti tahunan itu yang diberlakukan ke semua pegawai. Biasanya disamakan. Misalnya sebagai contoh ini cuti tahunnya 12 hari kerja ya untuk selama 1 tahun untuk semua pegawai. Kalau cuti menikah tentu saja yang akan menikah saja. Demikian pula cuti melahirkan dan lain-lain. Nah, ada juga cuti yang
di luar tanggungan perusahaan. Itu artinya mengambil cuti karena misalnya perjalanan jauh gitu ya, lama, urusan keluarga. Nah, itu karena di luar jatah cutinya, misalnya sebulan ya, padahal cuti hanya 12 hari kan. Jadi yang sebulan itu tidak terima gaji. Itu di luar studi kasus kita ya. Kita tidak sampai di sini, nanti hanya cukup mencoba cuti tahunan dan salah satu cuti yang tidak berlaku untuk semua orang, misalnya cuti menikah. Baik, kita akan melihat prosesnya. Ini contoh. Jadi ketika seseorang pegawai ingin mengajukan cuti, nah di sistem cuti yang kita pelajari nanti di SISDM kita ada menu apply ya. Apply cuti itu artinya mengajukan cuti. Nah, atasan itu menyetujui atau menolak ya. Bisa juga menunda, pengertian menolak gitu ya. Jadi menunda misalnya mengajukan cuti di tahun 2023. Oh ternyata banyak pekerjaan di akhir tahun. Nah, padahal cutinya masih sisa itu 10 hari misalnya. Nah ketika itu ditunda oleh supervisor atau atasannya, itu bisa utuh itu pindah ke tahun berikutnya. Gitu. Atau masih bisa diambil di tahun berikutnya setengahnya. Nah itu ketentuan seperti itu setiap perusahaan bisa jadi tidak sama. Nah, jika sudah ditetapkan, maka itu mengurangi hak cuti. Nah, kemudian bagian kepegawaian, ya ini biasanya diwakili oleh admin misalnya, itu dapat membatalkan cuti juga. Jadi selain atasannya, selain dirinya sendiri, ya itu bisa mengcancel. Nah, satu lagi, atasan atau manajer ya, SDM, direktur itu dapat menugaskan cuti. Jadi ada cuti yang diajukan oleh karyawan, ada cuti yang ditugaskan, diwajibkan. Ini contohnya cuti bersama ya. Jadi tidak boleh masuk kerja besok, semua cuti gitu ya. Seperti libur. Nah, tapi itu diberi nama cuti bersama karena mengurangi hak cuti. Jadi harusnya bisa cuti 10 hari misalnya, karena cuti bersamanya 2 hari, hanya bisa cuti sisanya ya 8 hari, ya, karena 2 harinya dipakai cuti bersama. Ya, itu kita ikuti sesuai namanya. Nah, hak cuti sebagai contoh ini perusahaan misalnya memberikan hak cuti tahunan itu 12 hari. Nah, ini namanya entitlement ya. Semua karyawan diberi hak cuti 12 hari. Nah, kalau ditunda, maka cuti itu menambah di tahun berikutnya misalnya. Ini contoh lain ya. Terus ada juga cuti bersama tadi ya yang mengurangi cuti. Tapi ada cuti bersama yang dijadikan libur ya, berarti tidak mengurangi cuti. Dan cuti alasan penting tadi sudah dijelaskan di depan. Em, ada yang kalau hanya 1-2 hari itu mirip cuti biasa ya. Tiba-tiba tidak masuk, mengurangi cuti, mengurangi hak yang 12 hari. Tapi kalau panjang ya, lama, maka tidak menerima gaji tapi tetap sebagai karyawan. Nah, itu namanya cuti di luar tanggungan negara tadi ya, di luar tanggungan perusahaan. Baik, kita akan masuk implementasi di subsistem cuti pada sistem informasi SDM Orange SRM. Nah, kita akan mulai konfigurasi, ya, kemudian kita tetapkan hak cutinya. Sebagai contoh sederhana, nanti cukup 2 saja, cuti tahunan 12 hari, kalau cuti menikah 5 hari misalnya. Dan bagaimana proses pengajuan cuti dan persetujuan cuti, serta nanti penugasan cuti yang terakhir. Nah, ini sebagai gambaran, contoh ya perusahaan misalnya ada 5 karyawan. Nah, 5 karyawan itu ada yang jadi supervisor ya. Direktur itu kan supervisor untuk semua orang. Nah, jadi kalau ada karyawan yang paling bawah ini mengajukan cuti, karena ini menjadi atasan langsungnya, ini yang akan menyetujui. Jadi kalau Edi mengajukan cuti, maka yang menyetujui nanti Cika. Tapi kalau Cika berhalangan, itu Adam sebagai direktur dapat menyetujui ya. Dia sebagai atasan tidak langsung. Ini contoh ya. Kita nanti akan praktekkan seperti itu. Atau yang di sisi kiri sama ya. Jadi Diana mengajukan cuti, yang menyetujui adalah Budi, atau yang menyetujui adalah Adam ya, sebagai direktur. Oke. Nah, dalam struktur ini kita nanti tetapkan bersama. Jadi ini sebagai organisasi paling atasnya ya, namanya kantor pusat PTX, itu memiliki 5 karyawan dalam contoh ini. Jadi nanti 5 karyawan diberi hak cuti semua 12 hari. Caranya, nah kita mulai dari mengaktifkan modul cuti. Ya, ini secara global dulu, nanti baru didemokan melalui webnya, web SISDM. Jadi setelah diaktifkan cuti, perhatikan ketika Anda mengaktifkan modul cuti, itu juga aktifkan
ya, email teman-teman ya, email ya. Jadi ini kan modul cuti sudah aktif misalnya. Kemudian dari sisi configuration di sini ada kemudian configuration email. Nah, pada email subscription itu diaktifkan. Ini artinya apa? Jadi cuti itu nanti ketika diajukan, atasannya terima email. Ketika disetujui, yang mengajukan cuti terima email. Ketika ditolak, terima email gitu ya. Jadi apply itu pengajuan, approval persetujuan, assign berarti penugasan, cancel berarti pembatalan, dan reject adalah menolak ya. Ya, tidak boleh cuti gitu ya. Misalnya, tapi artinya ditunda ya. Oke, kita mulai contohnya seperti ini, contoh konfigurasinya ya. Jadi ketika Anda nanti sebagai admin. Jadi kalau ada menu admin, berarti kita login sebagai admin. Nah, di menu leave, menu cuti, nah, kita bisa melihat kondisi cuti setiap karyawan ya. Dengan melihat di leave list, berarti cuti semua karyawan. Nanti bisa di set di sini mencari. Oke, itu menu cuti seperti ini. Nah, apply berarti untuk mengajukan. My leave berarti cuti karyawan yang sedang login, itu my leave. Entitlement berarti tugas, hak ya, hak yang diberikan. Kalau assign leave berarti penugasan. Report berarti laporan, konfigurasi berarti konfigurasi awal ya, kita mulainya dari situ nanti. Nah, menu-menu tadi artinya seperti ini. Configure berarti mengkonfigurasi, play berarti mengajukan, my leave berarti cuti yang sudah diambil dan seterusnya ya. Status cutinya itu bisa dilihat dari menu my leave ini, my leave. Dan entitlement adalah hak cuti yang kita miliki. Kalau sebagai karyawan biasa nanti hanya ada menu sub menunya my entitlement. Tapi kalau ada atasan ya, sebagai atasan login, dia bisa melihat hak cuti bawahannya. Jadi employees entitlement. Nah, atasan, direktur, termasuk admin tentu saja ya, bisa melihat semuanya. Report berarti laporan cuti, leave list berarti daftar cuti karyawan. Nah, ini yang bisa melihat atasan ya, atau direktur atau manajer SDM. Send leave, nah, send leave itu berarti menugaskan. Jadi dari kita ulang saja istilah-istilah ini dan kita langsung terapkan. Nah, konfigurasinya perhatikan, itu yang harus dikonfigurasi pertama adalah modul ya diaktifkan. Setelah diaktifkan, maka masuk ke menu leave, kemudian konfigurasi, configure, dan period. Nah, period itu artinya tanggal cuti itu dari kapan sampai kapan menghitungnya ya, setahun biasanya. Hak cuti itu dihitungnya setahun. Jenis-jenis cuti nanti ditentukan dari menu leave, configure, leave type. Kemudian hari kerja itu harus ditetapkan juga, yaitu misalnya Senin sampai Jumat, full day gitu ya. Atau Senin sampai Jumat, Jumatnya setengah hari, half day, Sabtu setengah hari misalnya. Itu namanya hari kerja ya. Dan terakhir hari libur. Hari libur itu hari yang tidak dapat digunakan untuk cuti karena sudah libur ya. Jadi perlu dicantumkan supaya tidak salah mengambil cuti. Oke, kita mulai period ya. Umumnya perusahaan itu menghitung cuti dimulai dari Januari. Tanggal 1 otomatis akan hitungannya berakhir di 31 Desember. Jadi kalau 12 hari itu ya selama 12 bulan ini ya. Lalu di-save untuk memastikan Anda tidak mengubah. Di seperti ini tampilannya ya. Jadi ketika konfigurasi pertama yang harus dikonfigur adalah leave period. Nanti di sini ada menu lain, kita lihat di berikutnya. Itu adalah mengatur jenis-jenis cuti. Nah, jenis-jenis cuti ini kan harus dibuat karena kosong awalnya ya. Nah, kita add nanti dari menunya. Menambahkan cuti, cuti yang kita buat misalnya cuti tahunan. Nah, cuti tahunan kan tidak bergantung keadaan ya, berlaku untuk semua karyawan dan bisa diajukan kapanpun gitu ya. Tidak ada persyarat ya. Itu kalau cuti tahunan. Tapi kalau cuti menikah maka ada prasyarat ya, hanya yang mau menikah gitu. Oke, kita lanjut contohnya seperti ini. Jadi add, kita add lalu kita beri nama cutinya dan klik save seperti biasa ya. Pertahankan itu no. Kemudian kita tambah lagi cuti tahunan. Nah, cuti tahunan ini yes ya, hanya berlaku untuk orang-orang tertentu. Nanti ditetapkan per orang. Kalau cuti menikah ya, kalau cuti tahunan kan semua orang. Kalau cuti nikah berarti hanya orang-orang tertentu. Oke, kita menentukan hari kerja. Kenapa itu penting ya? Karena perusahaan bisa beda-beda. Nah, jadi sistem ini sudah mengakomodasi kalau ada perusahaan yang hari kerjanya beda.
Secara umum kan Senin sampai Jumat ya. Dan itu semua full day gitu ya. Jam kerjanya misalnya jam 8 sampai jam 17 ya. Pengertian half day full day seperti itu ya. Sampai jam 12 tengah hari, sampai jam 17 berarti full day. Satu hari full. Sabtu Minggu berarti non working day. Jadi pertahankan saja seperti itu. Kecuali ingin beda ya. Oke, kita Jumat setengah hari, Sabtu setengah hari. Totalnya 5 hari juga. Oke, ini cara ngaturnya dari configure work week. Nah, nanti biarkan saja kalau Anda tidak ingin mengubah. Yang lain libur, maksudnya Sabtu dan Minggu libur, plus nanti hari-hari libur. Lalu di save, langkah berikutnya hari liburnya. Nah, hari libur itu untuk latihan kita di bulan Desember itu ada hari libur, hari raya Natal ya, 25 Desember itu jatuhnya hari Senin, teman-teman ya. Jadi hari Senin, terus nanti kita praktekkan juga. Gimana kalau Selasanya cuti bersama ya. Jadi bukan libur, cuti bersama. Kalau ini libur hari raya Natal. Oke, full day ya. Dan ini setiap tahun biasanya. Kalau jatuhnya hari Minggu ya berarti sama ya libur. Oke, kita ambil contoh satu hari saja. 25 Desember itu sebagai hari libur, teman-teman ya. Jangan lupa di-add dulu. Kemudian sekarang penentuan jumlahnya, tentunya entitlement. Jadi menunya dari leave, entitlement untuk menentukan jumlah cuti yang diberikan ke semua karyawan. Kalau cuti tahunan kan, jadi kita klik add entitlements, kemudian pilih multiple, dan lain-lain itu pertahankan aja. Location maksudnya kalau kantornya banyak ya. Subunit ini pilih yang paling atas kalau ingin menetapkan seluruh karyawan. Tapi dengan syarat karyawan sudah diletakkan ya di unit-unit ya. Kalau tidak, Anda satu-satu. Atau tidak dipilih, jadi semua karyawan misalnya. Jadi tidak unit tertentu. Oke. Nah, jenis cutinya ini cuti tahunan yang kita set pertama kali dengan jumlah hari adalah 12. Nah, periodenya tidak berubah dari 1 Januari sampai 31 Desember. Oke, ini dicatat ya. Dicatat bahwa cuti bersama itu dalam ketentuan ini adalah mengurangi hak cuti. Jadi cara yang paling mudah kalau mau membuat cuti bersamanya jadi hari libur, tapi mengurangi hak cuti adalah kita tanggal 26 Desember libur. Nah, tapi kurangi cuti ya, karena cuti bersama, maka entitlement diubah dari 12 menjadi 11 semua karyawan. Jadi lebih sederhana ya. Mengubah cuti bersama menjadi hari libur, tapi jumlah cutinya otomatis semua berkurang satu. Klik save dan pastikan Anda confirm dulu karena ini menetapkan ya, jadi supaya tidak salah. Oke, kita akan lihat nanti tampilannya seperti ini. Jadi ini contohnya menetapkan cuti tahunan untuk kantor ya, unit kantor pusat, otomatis akan semua karyawan masuk ya, karena masuk sudah diletakkan di semua unit ya. Oke, pastikan ya, jadi semua karyawan. Kalau tidak, nggak masalah, satu-satu. Setiap karyawan diberi 12, setiap karyawan diberi 12 gitu, dan seterusnya sampai 5 karyawan semuanya. Nah, yang kedua, ini contohnya cuti menikah. Cuti menikah itu kan hanya karyawan yang mengajukan ya, misalnya Diana. Nah, nanti akan mengajukan cuti menikah selama 5 hari, maka harus ditetapkan lebih dulu, entitlement dulu. Haknya berapa 5 hari? Nah, baru Diana dapat mengajukan cuti. Nah, sekarang bagaimana proses pengajuan? Ya, topik ketiga ya, B3. Pertama, pegawai mengajukan berarti masuknya ke menu leave. Ya, setelah dia login, apply leave. Misalnya Edi. Ya, Edi mau cuti tanggal 27. Karena 26 cuti bersama, 25 libur, 27 cuti, jadi 3 hari. Ditambah Sabtu Minggu 5 hari ya. Maka yang harus menyetujui cutinya Edi adalah Cika sebagai atasannya atau supervisornya ya. Dalam contoh kita langsung approve. Oke, nanti ID akan terima email ya kalau sudah di set emailnya dengan benar dan atau dia login. Nah, ketika login dia lihat di menunya My Leave itu akan ketahuan cutinya sudah disetujui. Oke, otomatis kalau sebelumnya 12 akan menjadi 11. Tapi kalau sebelumnya sudah ditetapkan tadi ya cuti bersama sehingga cuti awalnya hanya 11, maka setelah dikurangi 1 menjadi 10. Contohnya begini. Ini sebagai contoh ya, kalau sebelumnya 12, ambil cuti, tapi baru berkurang nanti setelah harinya lewat ya. Kalau belum, hanya dicatat saja bahwa hak cuti dia akan berkurang 1, gitu ya, karena mengambil cuti bersama. Oke, ini cara ngajukannya ya, apply,
lalu pilih jenis cutinya, leave type, pilih harinya, tanggalnya. Kalau hanya sehari berarti ini sama. Kemudian full day, artinya dihitung 1 hari penuh. Ini catatan, lalu apply. Nah, ketika dia apply, atasannya jika akan terima email. Ya. Nah, jika juga bisa login, nanti melihat di notifikasinya. Ini contoh cara jika ya, menyetujui. Ya. Ya. Atau Diana, ini contoh kedua ya. Kasus kedua, Diana mengajukan cuti. Nah, kalau Diana yang mengajukan cuti, maka yang menyetujui adalah Budi atasannya, ya di struktur organisasi yang sebagai contoh ini. Jadi sama, misalnya dia cuti menikah ya 4 sampai 8 Desember. Nanti yang menyetujui adalah Budi sebagai atasan Diana, lalu Prof ya. Sama caranya. Dan contohnya seperti ini ya. Jadi bedanya hanya soal memilihnya saja, memilihnya dan haknya tidak 12, tergantung nikahnya di mana ya. Kalau di luar Jawa atau luar pulau beda itu biasanya bisa lebih lama. Terus apply ya. Kalau tidak diisi nih ya, partial day jangan diisi, artinya full day semuanya. Oke, full day 5 hari gitu ya, terus menerus itu namanya. Kalau partial berarti hanya 2 hari atau selang-seling misalnya. Oke, kita lihat posisi Budi ya atau Cika ya. Kita mulai dari nanti demo ya, demo salah satu misalnya Edi atau Diana yang mengajukan, lalu Cika atau Budi yang nyetujui. Sekarang kita lihat sebagai supervisor teman-teman ya. Supervisor menyetujui itu kan dalam contoh ini ya, misalnya siapa tadi? Cika ya menolak. Nah, kalau menolak berarti reject ya. Kalau menyetujui berarti approve. Nah, catatan-catatan cuti itu terekam ya. Nah, karyawan bisa melihat kalau belum disetujui akan terlihat pending approval, belum diproses ya. Kalau ditolak rejected, kalau dibatalkan berarti cancel, tidak jadi mengajukan ya. Bedanya apa? Kalau cancel itu memang belum diajukan. Nah, jadi want to. Kalau reject itu dicatat bahwa nanti bisa diambil di tahun berikutnya misalnya ya. Ini ada sedikit perbedaan hasilnya. Jadi kalau cancel itu memang tidak ada pengajuan, jadi tidak ada catatan khusus. Kalau reject dicatat itu karena ditolak untuk mengerjakan pekerjaan penting, maka diberi kelebihan nanti. Misalnya, wah udah lewat tahun belum belum habis cutinya, ambil tahun berikutnya. Kalau cuti sudah disetujui, maka tertulisnya schedule. Disetujui tapi harinya belum lewat ya. Kalau sudah lewat liburnya, cutinya maaf, kalau sudah cuti, maka akan berubah statusnya menjadi taken. Oke, kita lihat seperti ini ya. Ini proses approval ya. Sebagai contoh di sini kan jika teman-teman yang login, dia melihat Edi mengajukan cuti. Nah, dia bisa approve gitu ya. Ketika dia login itu sebenarnya muncul di dashboardnya kan, dia masuk dashboard, nanti ada notifikasi, ada cuti yang harus Anda setujui gitu. Oke, yang pegawai melihat statusnya, berarti masih bisa cancel. Jadi kalau cuti sudah disetujui, ataupun belum disetujui, atau bahkan ditolak, ya kalau ditolak sudah pasti ya di cancel ya. Kalau belum disetujui atau sudah disetujui, masih dapat di cancel oleh karyawan tersebut. Semua proses ini terekam ya dan admin itu bisa tahu semuanya. Itu beda ya. Kita ceritanya tidak sebagai admin. Ini sebagai atasan ya, kalau menyetujui sebaiknya jangan jadi admin. Kecuali atasannya berhalangan digantikan admin. Oke, ini contoh email teman-teman ya. Jadi ketika ada yang mengajukan cuti atau cutinya disetujui, ini dalam contoh ini Diana ini mengajukan cuti, kemudian sudah disetujui. Jadi Budi setelah menyetujui cuti Anda gitu ya, dia dapat email. Kemudian penugasan ya, ini yang terakhir. Studi kasus terakhir adalah cuti itu dapat ditugaskan. Nah, ketika ditugaskan berarti otomatis schedule ya. Nah, cutinya sudah disetujui karena ditugaskan oleh atasan ya. Nah, jadi tidak ada proses pengajuan oleh bawahan, langsung diperintahkan. Ini sebagai contoh 26 Desember cuti bersama, maka itu dapat diperintahkan satu-satu. Kalau sebagian diberi dan sebagian tidak ya berarti ada yang cuti bersama dan yang tidak gitu ya. Nah, kalau ingin mudah karyawannya sangat banyak ya tadi liburkan, lalu hak cutinya kurangi semua satu-satu ya.
Kalau settingnya di awal tahun itu sangat mudah. Jadi kalau settingnya Anda sudah akhir tahun ini, karyawannya banyak, ya harus satu-satu itu ya. Tapi itu tergantung kebijakan perusahaan ya, apakah jadi libur atau tidak, atau bahkan tidak ada cuti bersama. Ini contoh ya, Diana ini sebagai staf ya, mengajukan cuti tahunan, maka ini cuti bersama, bukan mengajukan kan, live, apa itu, sign leave ya, sign leave. Jadi yang memerintahkan itu Budi. Budi atasannya Diana yang merintahkan Diana untuk mengambil cuti tahunan. Karena memotong cuti tahunan ya. Padahal ini sebenarnya cuti bersama gitu ya. Cuti bersama itu mau mengurangi cuti tahunannya. Nanti dari 12 akan berkurang menjadi 11. Oke, ini contoh emailnya ya. Contoh-contoh email, ini contoh email ketika ada penugasan dari Budi kepada Diana. Ini emailnya Diana ya. Dan sebelumnya dia pernah mengajukan cuti nikah, disetujui, dan sekarang ditugaskan dia cuti bersama 26 Desember. Oke, teman-teman ya. Jadi pegawai menerima email ketika ditugaskan cuti. Demikian pula ketika cutinya disetujui atau ditolak ya. Contoh ini menunjukkan ya cuti bersama itu menjadi bagian dari cuti tahunan. Ini bukti gitu ya. Jadi ketika send maka otomatis cutinya berkurang. Meskipun belum belum benar-benar berkurang ya karena belum lewat. Setelah tanggal 26 Desember nanti baru cutinya berkurang. Jadi itu namanya cuti bersama. Nah, ada perusahaan yang menentukan cuti bersama libur tanpa mengurangi cuti. Bisa juga ya. Jadi ada yang menjadikan libur tapi mengurangi cuti, ada yang menjadikan libur tanpa mengurangi hak cuti setiap pegawai. Nah, ini tugas Anda, prosesnya dilakukan ya. Nah, kita lakukan setelah ini. Jadi yang harus dilakukan adalah seperti tadi ya, diatur dulu cutinya, cuti tahunan, dan cuti menikah misalnya. Kemudian diberikan hak semua karyawan 12 hari kerja cuti. Nah, lalu dibuatlah proses. Satu pegawai mengajukan cuti, disetujui. Nah, nanti ada lagi satu pegawai mengajukan cuti menikah, disetujui. Misalnya sederhananya seperti itu, yang jumlah screenshot-nya itu 7 berarti minimal ya. Nah, settingan itu ada 2 screenshot, ketika pemberian hak cuti 1 screenshot, mengajukan dan disetujui 2 screenshot ya, dan terakhir adalah 2 screenshot juga, yaitu 1 screenshot penetapan hak cuti. Nah, ini hak cuti bersama. Dan 1 screenshot pengajuan hak cuti. Ya, itu boleh beda sebenarnya, tapi intinya Anda coba-coba beberapa kemungkinan ini. Oke, kita masuk ke demo. Jadi masuk ke browser Orange SRM. Nah, Anda sebagai admin. Lalu kita mulai dengan proses administrasi ya, admin teknis itu sistem administrasi. Pertama yang harus di-set ini mengingatkan Anda semua bahwa email itu sudah harus diaktifkan. Jadi klik admin, jaga-jaga Anda belum aktif ya atau login sebagai admin. Kemudian di bagian admin configuration, perhatikan di sini ya, aktifkan dulu tadi modulnya ya, modul cuti ini kebetulan saya sudah aktif ya, diaktifkan semua saja. Lalu pindah ke configuration email ya, email. Jika belum dikonfigurasi, konfigurasi dulu untuk latihan ini. Ini tugas kedua. Kemudian yang ketiga adalah subscribe-nya ya, email yang kita set itu untuk apa saja. Nah, ternyata di sini hanya untuk cuti ya. Jadi ini harus diaktifkan semua. Lalu kita praktekkan proses pemberian hak cuti ya. Pertama membuat jenis-jenis cuti teman-teman. Jadi kalau belum pernah setting sebelumnya, Anda masuk ke menu leave ini. Di menu leave, klik configure dulu ya, dikonfigurasikan. Ini satu-satu. Jadi mulai dari leave period, periode cuti itu pastikan 1 Januari, otomatis akan berakhir sampai 31 Desember. Lalu klik save ya. Kemudian yang kedua, type ya, jenis-jenis cuti, tipe-tipe cuti. Nah, ini contohnya saya sudah nambahkan cuti melahirkan, cuti menikah, cuti tahunan gitu ya. Cara menambahkan tinggal klik add seperti ini ya, klik add, tambahkan jenis cuti apa. Mungkin di perusahaan itu namanya bukan cuti tahunan, cuti biasa gitu ya, atau cuti reguler gitu ya.
yang jumlahnya 12 hari tadi. Jadi ini di save. Lalu bagaimana cara nanti memberikan hak cuti, yaitu di kedua. Kita lanjutkan work week-nya dulu. Jadi cuti tahunan berapa hari itu menetapkannya dari sini, entitlement ya. Configure itu konfigurasi pertama. Yang ketiga adalah hari kerja ya, Senin sampai Jumat, semua full day. Kemudian yang terakhir adalah hari libur. Nah, jadi kalau dalam 1 tahun ada 10 hari libur, masukkan satu-satu. Jadi untuk latihan pertama ini minimal satu dulu. Misalkan kita tambahkan hari raya 25 Desember itu libur. Nah, sekarang kalau mau menambahkan hari 26 Desember sebagai libur, ya boleh. Jadi perusahaan ini misalnya menetapkan 26 Desember cuti bersama itu hari libur. Nah, namanya libur cuti bersama. Jadi itu libur ya kalau ditulisnya seperti ya. Tapi namanya cuti bersama ya. Libur Natal yang hari kedua. Nah, full day 26 Desember berlaku untuk semuanya. Yes, tapi nanti ngaturnya ya. Tapi ini tidak berulang. Tahun depan belum tentu ya kita simpan. Jadi contoh ini berarti 26 Desember sebagai hari libur. Nah, bagaimana entitlement-nya? Cara memberikan hak cuti itu di sini. Entitlement, add entitlement, seluruh karyawan. Ya, kalau seluruh karyawan berarti multiple employees. Ya. Kalau ini kan satu karyawan, misalkan cuti menikah, cuti melahirkan, gitu ya. Kalau cuti tahunan tuh multiple employees. Masukkan ya, dipilih jenis cutinya. Lokasi semuanya, kalau kantornya hanya satu, unit semuanya, akan ketemu 5 ya. Karena berlaku semua karyawan. Anda tidak menyebut unit apapun. Jadi kosongkan semua ini ya. Terus jenis cutinya pilih cuti tahunan. Ya, cuti tahunan berapa? 12 hari. Ya tulis 12 hari. Tapi kalau yang 1 hari tadi libur, itu sebenarnya cuti bersama, 26 Desember, maka ini 11. Perhatikan ya, ini 11. Lalu klik save. Jadi ketika Anda klik save, itu berarti memberikan hak cuti 11 hari itu ke semua karyawan. Sebenarnya 12, satunya dijadikan cuti bersama. Kalau yang 11 bebas, beda-beda ya. Bisa jadi gitu ya, setiap karyawan mengajukannya di hari yang berbeda nanti. Oke, di save. Nah, kalau Anda save, itu akan tertulis nanti semua karyawan 12. Kalau belumnya 0 ya, sebelumnya 0 ya. Kalau ini saya karena sebelumnya pernah saya save, ya, jadi 22. Kalau saya teruskan. Karena sebelumnya sudah punya 11, jadi 11 tambah 11 22 ya. Tapi kalau sebelumnya 0 semua, Anda save, lalu klik confirm, berarti seluruh karyawan punya 11 hari cuti. Ya, kalau contoh saya kan 22 ya, 22. Karena sebelumnya sudah punya 11. Oke, itu caranya memberi hak ya. Demikian pula kalau ada karyawan yang diberi cuti menikah atau cuti melahirkan misalnya. Kalau individual begini caranya, ya, memberi hak cuti melahirkan ya. Misalnya Cika itu akan melahirkan gitu ya, perempuan. Klik, pilih di sini cutinya melahirkan. Nah, pastikan diberi berapa melahirkan, misalnya 30 hari gitu ya, misalnya. Jadi klik save. Ini hanya berlaku untuk Cika. Ya, lalu confirm. Kapan pelaksananya? Nah, nanti harus mengajukan. Harus, Cikanya harus apply ya. Oke, itu jadi selesai settingnya seperti itu. Nah, sekarang kalau karyawan akan mengajukan, maka saya harus login sebagai karyawan ya. Contohnya tadi sebagai Cika ya, misalkan mau melahirkan. Nah, pindah ke sini, masuk ke incognito ya, supaya tidak perlu logout tadi. Saya login sebagai Cika ya. Anda harus mempraktekkan pengajuan cuti tahunan ya, teman-teman. Jika mengajukan cuti tahunan dulu, terus nanti mengajukan cuti menikah misalnya, atau cuti melahirkan misalnya. Oke, kita mulai ya. Karena dia bukan admin, tidak ada menu admin, tapi karena dia punya bawahan, di sini ketika dia klik leave, nah di sini ada sign leave ya, dia dapat menugaskan ke karyawan lain sign leave itu. Kalau leave dia sendiri berarti my leave. Ya, my leave itu leave sendiri. Leave list berarti daftar leave atau cuti karyawannya. Oke, kita mulai dari apply. Jadi dia mengajukan cuti dirinya sendiri. Dimulai dari cuti tahunan. Persiapan sebelum melahirkan misalnya ya. Tidak cukup 30 hari dia. Ajukanlah dia cuti tahunan misalnya 2 hari. Atau seminggu gitu ya. Dari tanggal 11 Desember misalnya sampai tanggal 15 Desember.
5 hari. Full day ya, ini tidak perlu diisi. All day juga boleh ya, all day segini ya. Nah, kalau kalau harus dirinci Anda harus cek satu-satu ya. All day, ada yang setengah hari atau full day, dan seterusnya. Cukup ini saja kosongkan dulu, jadi full day selama 5 hari. Ya, jadi ini sebelum minta cuti misalkan melahirkan. Itu apply, ajukan. Nah, siapa atasannya dia ini? Jika itu manajer, atasannya direktur. Jadi yang menyetujui nanti direktur. Oke, misalkan kita lihat ya direktur. Direktur itu Adam namanya ya. Nah, Adam itu punya email namanya dosen satu ya, emailnya Adam. Nah, saya login ke Gmail teman-teman ya, masuk ke Gmail, dilanjut melihat email, misalnya eh, apa benar terima email bahwa bawahnya mengajukan cuti? Jika, ya. Nah, benar di sini ya, leave notification jika applied. Oke, tapi dia nggak bisa mencuti dari sini, harus login. Nah, jadi harus login sebagai Adam tadi ya. Nah, jadi kita login sebagai Adam satu untuk melihat. Nah, ini ada notifikasi ya teman-teman. Jadi kalau login dashboard dia notifikasi. Jadi di email ada notifikasi dan ketika login ada notifikasi bahwa bawahannya yang namanya jika mengajukan cuti. Ini kelihatan kan? Terus dia approve. Ya, selesai gini, yang Anda buat screenshotnya ini saja. Kemudian yang kedua ya, kita praktekkan kembali, misalnya kembali login sebagai jika, ya, misalnya mengajukan cuti menikah gitu ya, atau cuti melahirkan gitu ya teman-teman. Karena hampir sama, saya tidak perlu praktekkan, semuanya Anda bisa coba sendiri. Langkahnya sama seperti itu ya. Nah, yang ketiga adalah assign leave ya teman-teman. Nah, praktek yang paling terakhir itu menugaskan leave. Jadi assign leave itu artinya atasan, direktur atau manajer menugaskan bawahannya untuk mengambil cuti. Nah, sebagai contoh, Adam itu kan direktur. Nah, bawahannya kan Cika salah satunya ya. Nah, Cika. Jadi kalau Anda ketika akan muncul namanya Cika. Bawahnya Cika itu Edi. Ya, kalau Anda setting ya bahwa Edi itu atasan tidak langsung, maka muncul. Kalau tidak muncul berarti di ID-nya belum disetting. Jadi di akunnya Edi belum diset bahwa atasannya lagi itu namanya Adam ya. Beda kalau saya masukkan nama Budi. Nah, sorry. Budi itu manajer SDM kan. Nah, muncul dia di bawahnya Adam. Nah, dia bisa menugaskan Edi itu untuk mengambil cuti, misalnya cuti biasa ya, atau cuti tahunan tadi ya. Jadi mewajibkan, kamu cuti ya, istirahat ya. Cuti tahunan atau cuti biasa. Cuti tahunan, jatahnya misalnya 22 hari ya. Kamu harus cuti ya, tanggal 27 misalnya gitu ya, atau tanggal 11 ya, ajukan cuti full day. Nah, ini perintah ini. Silakan istirahat ya, silakan istirahat. Nah, jadi diperintahkan ya untuk mengambil cuti. Jadi ini mirip dipaksa teman-teman ya. Nah, tapi biasanya bukan dipaksa, tetap aja negosiasi ya. Tapi ditugaskan, jadi tidak perlu mengajukan, atasannya langsung memutuskan. Jadi kalau nanti Budi itu login, dia akan lihat bahwa dia ditugaskan cuti. Atau Budi lihat email ya. Nah, ini contoh ya. Jadi Adam sudah ditugaskan cuti. Jadi ada email juga yang diterima oleh Adam sendiri ya dari Orange, dari sistem informasi SDM, atau login. Kita login sebagai Adam teman-teman ya. Jadi kalau login sebagai Adam nanti akan dapat konfirmasi ya. Contohnya begitu ya. Kita lihat misalnya di sini ya, ini kan emailnya belum login, Budi. Nah, akun Budi itu adalah digital dosen 2 ya. Jadi saya buatkan email beda-beda untuk menguji coba ini teman-teman ya. Nah, setelah dia login ke email, tentu ada notifikasi bahwa dia ditugaskan ya. Ditugaskan untuk mengambil cuti. Siapa yang menugaskan? Atasannya, supervisornya, direktur tadi ya. Nah, oke, kita lihat emailnya Budi. Apakah betul terima email dari sistem informasi secara otomatis ya, pemberitahuan. Nah, ada pemberitahuan teman-teman di sini ya. Nah, di yang kedua ini bahwa Adam send you. Ya, jadi Adam menugaskan kamu untuk cuti. Jadi cukup, ini udah tahu cukup email ya, dia tidak perlu login.
Oke, itu notifikasi di email. Nah, kalau notifikasi di login ya dia harus login di sini ya. Login sebagai Budi. Nah, Budi. Ini hampir sama tadi ya. Jadi pengajuan maupun penugasan itu akan terlihat eh, di menunya ya. Bedanya kalau yang harus memutuskan itu ada notif di dashboard. Tapi kalau yang mengajukan disetujui tidak muncul notifnya teman-teman ya. Di My Action itu tidak ada, tapi notifnya melalui email. Jadi dia mengeceknya harus masuk ke Live. Masuk ke menu Live, nanti akan ada tanda di bawah ya bahwa dia itu Budi ini ya ditugaskan cuti. Nah, berarti klik apa? My Leave. Ya, karena dia sebagai atasan ya, bisa melihat cuti karyawannya juga. Kalau cutinya sendiri maka My Leave. Nah, lihat di sini di bawah ya, Budi cuti tahunan. Tidak terlihat di sini di perintah siapa ya. Nah, tapi bahwa dia sudah diproses, schedule ya, sudah direncanakan ngambil cuti. Karena diperintahkan oleh atasannya. Nah, kalau dia nego, Pak, saya ada tugas lagi, nggak bisa cuti di hari itu, ya tanggal 11, maka dia klik cancel. Jadi meskipun sudah ditugaskan, masih bisa meng-cancel. Ya. Demikian demonya, silakan dicoba sendiri dan dilaporkan.